Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sobat Suara UM Jambi yang sedang menonton kita hari ini. Dan tentunya kita kembali lagi dalam Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Tentunya setiap minggunya kita mendatangkan bintang tamu yang memberikan motivasi dan juga inovasi untuk kita semua yang sedang menonton. Di episode kali ini ada yang spesial. Saya kedatangan bintang tamu, ini adalah seorang perempuan yang strong banget. Terus pekerjaannya agak sedikit beda nih dari ibu rumah tangga biasanya. Hari ini kita akan membahas, tema kita di podcast kali ini yaitu food fotografi sebagai bisnis. Kalau sudah berbicara masalah fotografi itu udah biasa, banyak laki-laki yang bergerak di fotografi. Tapi kali ini spesial, saya kedatangan Mbak Eti. Halo Mbak, sehat Mbak Eti? Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, food fotografi itu berarti membahas masalah fotografi dan juga makanan, ya Mbak ya. Kita akan menjelaskan kepada seluruh sobat UM Jambi yang sedang menonton. Pasti kalian semua pada penasaran Mbak Eti ini bergeraknya di bidang apa, terus nanti seperti apa cara kerjanya ya. Kita akan mengulik atau mengupas apa saja pekerjaan Mbak Eti. Semoga ini bisa memberikan motivasi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Nah Mbak Eti, mohon izin boleh disapa dulu dong sobat UM Jambi yang sedang menonton kita. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmini Kurniati, biasa dipanggil Eti. Saya seorang ibu rumah tangga biasa yang kebetulan alhamdulillah diberikan kesempatan punya profesi yang kayaknya kalau untuk di Jambi lumayan langka untuk perempuan ya. Benar. Sebagai food photographer gitu. Oke, ini lumayan langka banget Mbak. Saya mungkin atau saya yang kurang jauh mainnya ya. Kali ini saya baru ketemu Mbak Eti nih sebagai food fotografi ya Mbak ya. Iya, food photographer. Dari sebanyaknya pekerjaan kan ibu rumah tangga itu biasanya lebih ke bisnis ya, bisnis betul. Kecantikan, bisnis makanan gitu ya, yang hobinya ibu rumah tangga pada umumnya lah kan ya. Nah kenapa sih Mbak Eti ini memilih fotografi sebagai ladang bisnis untuk Mbak Eti? Awal muasalnya itu saya sebenarnya bukan sebagai ladang bisnis. Saya itu berawal dari hobi. Saya suka melukis. Suka ngelihat sesuatu yang indah dalam satu frame gitu kan. Jadi ketika saya punya HP yang ada kamera, saya kan hobi motret tuh. Karena saya hobi juga masak. Jadi setiap makanan yang saya masak saya foto. Setiap kali foto saya nggak seperti orang-orang misalnya kan foto aja gitu kan, ada makanan kita langsung foto gitu. Saya kayaknya memperhatikan cahaya, memperhatikan propnya gitu kan. Jadi kayaknya setiap foto tuh kayak terniat gitu. Jadi kebiasaan itu sebenarnya yang membawa saya jadi food photographer gitu. Jadi seorang Mbak Eti ini benar-benar ibu rumah tangga pada umumnya lah ya, yang hobi masak, yang suka mengabadikan momen-momen ketika masak ya. Tapi Mbak Eti ini punya kelebihan yang berbeda nih. Jadi kalau mau fotoin makanan itu harus lihat cahayanya dulu. Karena kan banyak orang ketertarikan pada makanan kan lihat gambarnya. Kan Mbak Eti ya. Nah, terus kenapa nih bisa terjun langsung ke dunia food fotografi? Terpikir nih di Mbak Eti sejak kapan? Menjadi cuan gitu. Iya, menjadi cuan. Iya, karena ini awal muasalnya itu dari saya tahun 2019 COVID ya, akhir 2019, 2020 kita kan di rumah semua. Iya, benar. Saya di rumah juga. Terus nggak ada kerjaan. Waktu itu saya juga punya toko baju gitu, toko baju juga sepi, tutup. Kita nggak nerima tamu kan. Oh, berarti memang sudah punya usaha sebelumnya? Ada toko baju. Terus usaha tutup semua, kita di rumah aja. Jadi saya tuh agak bingung apa sih yang saya kerjakan gitu kan. Akhirnya saya beli kamera. Setelah bertahun-tahun sebelumnya saya pakai HP motret. Ngerasa udah mentok kan pakai HP, nggak ada lagi yang bisa dieksplor. Terus waktu kita udah lenggang saya beli kamera. Nah ketika beli kamera itu saya belajar motret. Belajar motret di zaman COVID itu yang dulunya offline
jadi online. Iya benar. Nah, saya belajar dari situ. Setelah belajar kursus sekitar 6 bulan, alhamdulillah foto saya ada kemajuan. Oke. Nah, jadi setelah foto kebiasaan saya upload, itu masih saya teruskan upload terus di Instagram. Dan alhamdulillah beberapa teman-teman UMKM yang biasa jualan dari rumah itu minta tolong, kakak tolong dong fotoin makanan saya. Saya nggak berani pertama kan, nggak apa-apa kak itu. Terus saya pikir boleh juga lah dijadikan ide buat latihan. Pertama untuk latihan aja. Terus saya potret gitu kan. Akhirnya berbayar tapi nggak terlalu besar. Nah ketika makin sering saya upload itu akhirnya ada beberapa resto yang tertarik gitu. Oke, resto yang tertarik ini luar biasa ini. Ya, toko-toko lah. Jadi di situ mulai pertama kali saya berbayar. Jadi Mbak Eti itu beli kamera awalnya fotoin masakan sendiri? Iya, memang hobi. Kadang saya beli makanan di resto, kayak di toko kue yang terkenal, yang cantik-cantik saya bikin, saya kondisikan tempatnya, saya gunakan alas foto khusus, saya gunakan properti khusus gitu. Dan akhirnya saya upload gitu. Dan ketika itu dilepas, banyak yang tertarik gitu dengan foto saya. Luar biasa Mbak Eti, aduh keren. Ini adalah salah satu perempuan yang memotivasi kita banget ini ya. Jadi dari hobi masak, terus juga hobi melihat keindahan-keindahan gitu ya Mbak ya. Jadinya tertarik dan sekarang menjadi cuan. Iya betul. Nah Mbak, ingat nggak awal mula fotoin produk UMKM itu fotoin apa? Pertama kali itu saya motret ini makanan Chinese food. Oh, Chinese food. Iya, kebetulan dia banyak followernya. Oke. Dia DM. Karena saya kan hobi makan juga. Saya hobi belanja makanan juga. Jadi saya banyak saya follow toko-toko makanan. Saya follow kan berapa kali order gitu kan. Dia lihat foto saya itu, dia minta tolong foto, itu yang pertama kali. Itu pertama kali banget. Iya, pertama kali berbayar. Iya, terus respon dari owner dari Chinese food sendiri melihat foto Mbak Eti itu gimana pertama kali? Kalau itu kan saya belum penawaran kalau saya food photographer, dia yang duluan, artinya dia udah ketertarikan. Tertarik banget ya. Terus melihat hasil dari jepretan makanannya gimana? Puas nggak katanya? Di uploadnya di sosial medianya. Di uploadnya di sosial media. Iya. Karena food fotografi ini sangat berperan banget ya Mbak ya. Kalau menurut saya ya, karena suatu UMKM atau resto itu memiliki daya tarik tersendiri itu ketika gambarnya atau katalognya itu benar-benar menarik gitu ya Mbak ya. Luar biasa. Aduh, nah untuk Mbak Eti nih, kalau dari keluarga sendiri gimana nih responnya? Ngelihat Mbak Eti sekarang udah menjadi food fotografi nih. Kalau keluarga ngedukung nggak kalau dari suami atau anak gitu? Anak saya karena udah gadis ya, kayaknya dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi kayaknya dia oke-oke aja sih mamanya jadi food photographer. Kadang-kadang dia bilang, mama ke situ ke resto itu nggak ngajak Bila gitu. Oh, jadi pengen ikutan. Iya, banyak kita yang jalan kan, karena kita kan motonya ke resto-resto. Kita malah duluan, restonya belum buka, kita udah cicip duluan gitu. Iya. Lain kali anaknya dijadiin influencernya aja, modelnya, maknya yang motoin gitu. Iya, bikinnya gitu. Iya, bikinnya gitu. Aduh, luar biasa. Nah, kalau dari suami sendiri responnya gimana? Suami mendukung. Mendukung. Kalau beli alat-alat gitu, Mbak memang nyicil dari awal kamera gitu ya? Kamera dibeliin suami sih ya. Iya, maksudnya nyicil alatnya gitu. Iya, sedikit-sedikit gitu. Tapi karena berbayar kan, foto saya sekarang udah berbayar. Jadi kan barang-barangnya saya beli dari bayaran foto. Oke, jadi diputar-putar ke situ ya Mbak ya. Betul. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, keren banget Mbak Eti, sangat menginspirasi perempuan-perempuan yang ada di luar sana supaya kita lebih giat lagi nih. Iya, betul. Giatnya dalam mencari cuan ya Mbak. Iya, jadi ibu rumah tangga itu juga bisa menghasilkan. Betul. Nah, dari awal mula itu dari tahun berapa Mbak? 2020? Iya. 2020 sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu sudah berapa banyak UMKM atau resto yang sudah Mbak Eti datengin? Kalau saya lupa kalau banyak. Bukan ya. Masalahnya yang datang kan ke rumah biasanya, yang UMKM itu kirim makanannya ke rumah, saya fotonya di rumah. Tapi kalau untuk resto lumayan ya. Lumayan banyak. Resto-resto terbesar di Jambi ada ya Mbak?
Alhamdulillah yang terakhir saya motret untuk menunya BTS. Oh, itu kafe yang baru buka banget di Jambi ya. Menunya dari BTS. Keren loh saya Mbak. yang motret menunya. Aduh, luar biasa loh Mbak Eti. Semoga nanti bisa motret menu-menu yang ada di Indonesia. Amin. Amin ya. Amin. Luar biasa. Ini impian dari setiap orang banget nih. Karena food photographer atau food fotografi di Jambi itu lumayan sedikit ya Mbak peminatnya. Sebenarnya sih food photographer tuh banyak juga ya. Di Jambi kan fotografer banyak. Iya. Mulai dari yang profesional, dari yang hobi gitu kan banyak. Yang mendalami food yang mungkin sedikit, tapi ada. Karena mereka kan sebenarnya ada koneksinya ya, fotografer biasa dengan ini. Cuman mungkin karena saya perempuan, saya mungkin punya rasa yang beda terhadap makanan itu kan. Jadi mungkin saya bisa motret lebih merasakan gitu. Iya, jadi gimana ini kuenya apa, bahannya apa, gimana cara penyajiannya, apa yang menarik dari makanannya gitu. Karena setiap makanan itu kan punya wajah gitu. Sebenarnya food fotografi dan fotografer itu sama aja Mbak ya. Iya. Fotografer pun bisa menjadi food fotografi, tapi memang Mbak Eti ini bergerak di bidang food gitu, untuk makanan food gitu gitu. ya. Jadi memang konsisten di situ. Iya. Ada rencana nggak Mbak mau fotoin wedding atau acara-acara? Nggak ada. Memang ke makanan aja. Iya, karena kan kalau wedding itu kan saya harus keluar. Oh iya. Nah, kalau misalnya food, saya bisa terima job dari rumah, bisa pakai daster. Oh benar. Iya. Ternyamannya emak-emak. Iya, jadi bisa nyambil. Kalau lagi nggak mood saya makan. Gitu. Saya duduk ngopi gitu kan di rumah. Kalau misalnya wedding kan beda. Iya benar. Nah, kita harus stay sehariannya. Gitu. Oke, jadi di rumah itu setiap hari penuh lah makanan Mbak. Alhamdulillah iya. Kalau lagi ada job iya penuh. Jadi anak-anak bisa makan gitu. Iya, nah kalau untuk sistemnya sendiri kepada Mbak Eti ini gimana sistemnya? Mereka kirim makanan terus dibalikin lagi atau gimana? Oh gini, kalau misalnya saya sih sebenarnya kalau mereka mau foto makanannya harus ke rumah. Mereka nyiapkan prop yang kayak garnish gitu kan, yang pendekat kondimen-kondimennya, sambel-sambelnya gitu harus dikirim ke rumah gitu. Tapi kalau memang mereka ngirim makanan kering, itu biasanya cuma untuk toplesan aja, prop yang lain nggak dikirim. Nah, cuman bedanya kalau yang basah gitu biasanya saya nggak bisa kembalikan makanannya karena biasanya sudah saya acak-acak. Iya benar. Karena mutu makanan itu kan nggak langsung taruh, langsung jerep gitu kan. Perlu effort yang luar biasa. Kadang-kadang saya mesti taruh agar-agar di bawah makanan biar dia naik. Kadang saya harus oles-oles minyak biar itu dia teknik glowing. seorang fotografi fotografer juga ya Mbak. Jadi makanan itu yang kita nampakin cantik sebenarnya di bawahnya mungkin banyak makanan yang saya selip supaya lebih menarik gitu kan. Kadang dioles-oles minyak gitu. Itu biasanya makanannya tinggal di rumah. Tapi kalau misalnya makanannya kayak kering, saya kan tahu juga kadang makanan itu kan mahal. Iya. Kayak kue-kue kering itu kan bisa 150 satu toples. Saya sarankan kalau memang mau dijemput, boleh saya jemput gitu. Boleh dijemput sama ownernya. Tapi kebanyakan sih tetap dikasih ke saya. Tetap dikasih ke Mbak. Jarang mereka. Ini lebih kayak iklan-iklan TV itu juga gitu ya Mbak ya, untuk menarik minatnya itu banyak banget rekayasa di balik makanan. Karena kan kalau mutu nggak bisa. Kadang-kadang kan makanan mereka kan nggak sempurna. Kadang isinya pas kita belah kan lari keluar. Dia menciut gitu. Itu cara ngatasin dari Mbak Eti sendiri gimana Mbak? Kayak risol ini kan dipotong, pasti dipotong kan isinya kosong nggak terlalu gemuk gitu kan. Jadi saya ambil lagi risol satu lagi, saya keluarkan isinya, saya masukkan. Oh didoubling. Jadi dia tetap kelihatan gemuk pas dipotong. Itu teknik seorang fotografer juga ya Mbak ya? Akal-akalan. Akal-akalan gitu. Nggak apa-apa, itu menarik pembeli ya Mbak ya, menarik minat supaya dari konsumen. Kalau misalnya risolnya kempes kan nggak cantik ya. Iya benar. Jadi gitu. Tapi ya juga nggak terlalu berlebihan. Berlebihan, sewajarnya saja. Iya, jadi kan orang nggak terlalu nanti ekspektasinya gimana gitu kan. Nah, ternyata kenyataannya gimana gitu. Dan ini juga mungkin bisa menjadi masukan untuk seluruh UMKM mungkin atau resto ya Mbak ya. Jadi lihat gambarnya sebagus itu mereka harus
membuat makanan itu sebagus itu juga gitu. Iya, saya juga menyarankan kalau biasanya kan yang UMKM biasanya saya kenal-kenal, saya bilang karena dia ngasih risol, kakak sepertinya risol kakak bagus lebih kencang lagi gitu. Jadi biar foto saya cantik, hasil dia orang lihatnya juga tetap cantik. Benar. Nah, jadi itu kelebihan dari Mbak Eti guys. Mbak Eti bisa memberikan masukan misalnya ya. Terus rasa juga gitu ya Mbak ya. Iya, kalau makanan saya sering dibilang kakak gimana makanan aku gitu. Gimana cocok nggak apa kurangnya gitu. Jadi Mbak Eti juga sering sharing lah ya. Iya, malah jadi teman malah sama yang klien foto. Oke, gitu guys. Pokoknya buat sobat UM Jambi yang sedang menonton, yang lagi punya usaha, yang pengen banget usahanya atau makanannya difotoin sama Mbak Eti, bisa banget ya. Pokoknya harga nego cincai sampai okai gitu. Boleh. Baik, sobat UM Jambi, kita akan break sejenak. Dan masih banyak lagi yang pengen saya tanyakan sama Mbak Eti. Pokoknya kita masih tetap di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Fly me to the moon and let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Baik pemirsa Suara UM Jambi, kita masih ada di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa, yang cantik, multitalenta, ibu rumah tangga yang sudah menghasilkan cuan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Eti? Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Eti. Saya mendapat pelajaran banyak banget nih dari Mbak Eti ya. Tadi saya sudah scroll akun media sosialnya dari Mbak Eti, ini emang bener-bener aduh, foto-fotonya keren-keren banget. Jadi ini pakai kamera ya, Mbak? Iya. Pakai kamera. Fujifilm. Iya. Itu dari awal beli kamera itu atau memang udah di-upgrade gitu? Sebelum saya serius di tahun 2020, saya punya kamera Canon 70D di tahun 6 tahun sebelumnya lah. Okay. Tapi karena waktu itu kelas online nggak ada, saya bingung makainya. Jadi kayaknya nggak kepake. Dipakai saya 3 tahunan, saya jual, saya ganti HP lah, foto-foto pakai HP aja. Pakai handphone. Nah, tapi setelah itu kan memang saya mentok, nggak bisa lagi explore di HP, di kamera itu. Dan kebetulan pelajaran online-nya buka juga kan. Jadi saya belajar. Nah, Mbak, ini pertanyaan yang mungkin saya wajib tanyain deh sama Mbak. Kan untuk mengatur kamera itu kan rada agak susah ya, Mbak. Yeah. Saya aja kalau disuruh pakai megang kamera sendiri bingung. Mau diafragmanya gimana segala macam. Mbak itu belajar awalnya itu gimana, Mbak?
Itu tadi belajar online. Online? Iya. Dari YouTube? Bukan, saya memang belajar berbayar. Berbayar? Itu mereka memang buka kelas offline. Tapi dalam COVID mereka buka kelas online. Nah di situ saya belajar. Oke, belajar berbayar gitu. Iya, beberapa sesi, saya ambil 4 sesi waktu itu. Oke, untuk cara megang kamera lah ya. Enggak. Jadi Dia langsung ke lampu. langsung ke lampu. Jadi saya termasuk keteteran waktu belajar pertama. Karena di Jambi saya nggak punya teman yang punya kamera. Saya mau tanya sama siapa nggak ada. Jadi saya baru kenal fotografer Jambi ini setelah setahun malah saya sudah nerima foto gitu. Jadi ketika saya ikut online itu saya termasuk yang tertinggal gitu. Yang tertinggal. Iya, karena saya memang mengawali cuma dari HP kan. Jadi saya memang belajar saya lebih keras mungkin dari yang lain gitu. Karena mungkin dari yang awalnya belum terlalu paham, tiba-tiba ngambil kelas yang langsung jor gitu ya. Iya, betul. Saya ngambil kelas yang memang untuk mastering gitu. Mastering. Namanya mastering foto. Iya, maksudnya kelasnya kelas itu kan kelas yang gimana banget ya Mbak ya? Yang udah ini ternyata saya kira. Yang udah pro lah. Iya, saya kira saya akan diajarin cara setting kamera secara manual. Ternyata tidak. Saya udah diarahin, udah pakai lampu. Jadi gimana Mbak nyeting kamera? Jadi saya buka lagi YouTube. Terus saya DM semua fotografer yang ada di Jambi yang saya nggak kenal gitu kan, yang saya ada dapat satu teman gitu kan. Saya DM, saya bilang, terus bukan, saya juga ini ke toko kamera. Toko kamera. Saya ke toko kamera yang di depan Lipo itu. Saya waktu beli kamera saya bilang, kok tolong ajarin saya. Saya lagi ikut online, saya nggak bisa pakai api. Jadi saya dibantu di situ. Balik-balik lagi minta bantu sama teman fotografer sama YouTube juga ya Mbak. Iya, sama koko yang jualan kamera. Karena keteteran banget. Benar. Yang tadinya belum disetting kameranya tiba-tiba udah main lampu aja gitu. Betul. Biasa pakai natural, tiba-tiba harus saya mengkonek lampu ke kamera saya. Sementara sama kamera aja saya kurang mengerti kan. Jadi saya dibantu sama yang jualan ini. Jadi dia ngajarin settingan-settingan. Tapi alhamdulillah akhirnya kan bisa sendiri. Tapi keren loh Mbak. Maksudnya kalau Mbak pun berawal dari kelas yang setting kamera dulu, Mbak harus ikut lagi kelas master ini tadi. Tapi karena Mbak langsung ke master ini tadi, jadi yang bawah juga mengikuti aja gitu. Betul. Setting kameranya juga ngikutin gitu ya. Oke. Kenapa nih tertarik dari, misalkan kan orang sekarang kan ibu-ibu rumah tangga kan banyak nggak mau ribet tuh, pakai handphone aja foto udah selesai edit, pakai Lightroom atau apa. Kenapa Mbak beralih ke kamera itu kenapa? Emang beda kah? Beda. Kan kalau kamera itu lensanya bisa diganti. Terus kalau pakai HP itu kita nggak bisa setting-setting mau apa ya, biasanya sih lebih bukaannya sih saya. Kita kepengen blur belakang gitu, atau kita kepengen bener-bener tajam luas sampai gitu ke sudut-sudut dari frame itu gitu. Di kamera bisa, di tapi kamera kalau bisa. di HP nggak bisa. Saya agak curiga ini ya, kameranya udah banyak ini. Sama harga kameranya kita kepo ini pasti udah mahal banget sama lensa-lensanya ya. Nah Mbak, menjadi seorang food photographer di Jambi perempuan, itu gimana sih rasanya Mbak? Banyak fotografer kan cowok ya. Ini ibu rumah tangga loh. Menjadi seorang food photographer yang memang bergerak di bidang makanan. Gini, kalau ini saya tuh sekarang teman-teman saya jadinya anak-anak muda. Iya, karena ibu-ibu nggak ada yang pegang kamera yang seumuran saya. Pegang semua. Iya, rata-rata kan kumpulnya arisan. Iya benar. Saya kalau kumpul saya bahas tentang editing, saya bahas tentang kamera. Kan aneh kan? Jadi susah saya cari teman, agak susah, tapi itu aja sih kesannya. Mbak nggak usah cari teman, cari cuan Mbak. Masalahnya kalau pakai teman enak, kita belajarnya lebih mudah. Kalau ini kan saya memang harus menggali YouTube sedalam-dalamnya supaya ilmu saya makin nambah gitu. Mbak juga punya media sosial apa aja Mbak? Saya punya Instagram, saya punya YouTube. YouTube-nya apa namanya? Boleh di-subscribe dong teman-teman.
nonton? Nah, YouTube saya Nabila Kitchen juga. Nabila Kitchen juga. Tapi baru 3 bulan. Bulan Mei kemarin 19 Mei saya baru Semoga mulai. meletak ya Mbak ya. Amin. Maksudnya viewersnya ya. Ya, alhamdulillah. Bukan kameranya yang meledak, tapi viewersnya yang meledak. Ay, amin. Ya, kalau ke TikTok udah? TikTok ada. Ada. Tapi tidak khusus. Tidak fokus ya. Tidak fokus. Cuma di YouTube. YouTube rutin tiap hari upload. Kalau Instagram sekarang karena mutu agak lumayan keteteran, jadi jarang update Instagram. Tapi YouTube yang tiap hari. Agak sedikit keteteran ini guys. Iya. Seberapa banyak sih Mbak pernah menerima orderan satu hari? Satu hari mungkin pernah. Kalau di rumah ya? Iya, di rumah. Kalau di rumah saya pernah sampai 3 produk. 3 produk. Satu Kan- produk aja itu banyak ya Mbak ya? Maksudnya Iya. satu brand itu aja Iya, banyak. betul. Ini 3 brand berarti ya? Iya, 3 brand. brand. Mungkin satu brandnya itu ada sekitar 6 jenis yang 6 mau jenis. diputu. Nah, sementara kan tiap putu tuh harus ubah-ubah. Iya benar. Nah, kita ubah alas putu lagi supaya nggak sama kan brand Propertinya satu. itu semua dari Mbak? Iya, saya punya properti banyak. Banyak alas putu banyak. Ini ibu lain guys, senggol dong gitu ya. Iya. Kalau ini mulai koleksinya Tupperware gitu. Iya. Bangga, foto, lighting. Iya betul. Saya kalau misalnya punya duit lebih, saya nggak kepingin punya tas baru. Enggak. Saya pingin punya lensa baru. Amin. Gitu. Jadi memang agak beda ya. Jadi cita-citanya tuh beda Gak jadinya. apa-apa Mbak, cita-citanya kan menghasilkan cuan. Iya, amin. Insya Allah. Daripada beli-beli tas kan menghabiskan cuan gitu namanya. Tapi bagus tasnya kalau. Pengen juga jiwa ibu-ibunya masih Iya. meronta-ronta ya. Oke, Mbak Eti ini untuk fotonya masih di rumah atau udah punya studio sendiri? Sekarang masih di rumah, tapi mudah-mudahan semoga bisa bikin studio ya Mbak ya, biar lebih nyaman lagi mutunya. Amin. Bikin studio pengennya di rumah atau punya? Tetap di rumah. Tetap di rumah. Iya, biar- Karena pekerjaan ibu rumah tangga tidak bisa terhindarkan Iya. gitu ya Mbak. Lebih enak kan dekat dengan dapur. Iya benar. Nah, jadi bisa kalau kualinya tinggal bisa diambil Bisa. gitu ya. Semoga Mbak Eti punya studio yang dekat dengan rumah dan makin banyak lagi brand-brand yang ingin bekerja sama. Amin. Ya. Nah, saya masih banyak lagi yang pengen ditanyakan dengan Mbak Eti, ini apa aja sih suka dukanya, tapi nanti Mbak dijawabnya. Kita break sejenak, masih di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi.
kembali di Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Ini kita nggak terasa udah berada di segmen terakhir. Saya pengennya ngobrol sama Mbak Eti itu 2 hari 2 malam lah. Biar agak lama kasih pengalaman gitu ya. Nah, Mbak Eti tadi kan ada sempat pertanyaan yang menggantung nih. Enak nggak Mbak jadi seorang fotografer? Karena saya tuh basicnya memang hobi. Dari dulu, dari kecil tuh saya memang hobi foto juga. Papa saya kan memang hobi moto gitu. Malah kerjaannya memang foto. Oh, jadi turun temurun lah hobinya ini ya. Bukan, ya sering lihat. Sering pegang kamera dari masa kecil gitu kan. Jadi kalau lihat apa-apa tuh pengen foto cantik, gimana tuh bagusnya gitu kan. Jadi sebenarnya dukanya tuh nggak ada. Suka aja. Kalau kita jalanin sesuai dengan hobi kita itu semuanya suka ya Mbak? Betul, suka. Nih Mbak, kan banyak nih manusia di muka bumi ini, termasuk keluarga Mbak ya maksudnya. Kenapa tertariknya sama makanan gitu loh Mbak? Berarti kayak gini kenapa tertarik gitu loh? Kenapa nggak tertariknya, oh ini objeknya manusia, objeknya ini gitu? Saya tuh bilang malah makanan itu cantik gitu. Makanan itu wajahnya macam-macam. Aduh, bener. Bisa terus apalagi saya setelah belajar pakai lighting, saya bisa bikin dramatis, saya bisa bikin shop, saya bisa bikin, pokoknya saya bebas berkreasi gitu. Kalau di makanan? Di semua sih sebenarnya, tapi kalau di makanan itu, terus dia kan perlu tempat yang kecil. Saya juga terus bisa saya kerjakan sendiri gitu kan. Jadi saya tuh menikmati kesendirian saya dengan memotret makanan itu. Gitu. Ada kepuasan tersendiri ya Mbak ya? Gitu. Apalagi kalau rame kan wedding kan, atau keluar potret foto model gitu kan, modelnya lagi saya harus ini jaga chemistry. Sementara dia kan nggak perlu dijaga. Dia nggak baperan juga ya Mbak ya? Mau dikato-katoin kayak mana baperan gitu. Jadi lebih enak diurus. Dia kecil juga kan. Kalau model gede mau ditaruh di mana pakai ini kan cuma kita perlu alas foto 60 kali 80 gitu untuk latar sama itu. Nanti bebas kita berkreasi dengan lampu kita yang 3 gitu kan, kita bebas punya foto sesuai dengan keinginan kita. Oke, itulah pemirsa alasannya kenapa Mbak Eti jarang punya teman emak-emak, tapi temannya makanan semua. Mbak, ini pada saat fotoin makanan, ada yang paling susah nggak? Itu biasanya fotoin makanan apa gitu? Foto gorengan yang mudah kempes. Gorengan yang mudah kempes. Iya, saya mesti kejaran waktu. Jadi kayak pempek. Itu pempek yang paling parah. Tapi itu yang paling banyak klien saya itu pempek. Oh, sabar ya Mbak. Iya. Tapi itulah tantangannya. Dikasih tantangan kan suka juga lah gitu kan. Jadi kalau pempek itu kan kalau kita goreng, dia tuh sebentar ngembangnya. Dalam hitungan menit dia udah kempes lagi. Jadi saya harus styling dulu. Lampu benar-benar pakai piring kosong. Nah nanti ketika selesai baru saya buru-buru dari penggorengan tuh. Oh Mbak goreng lagi? Iya. Mereka kirim mentah. Effortnya luar biasa ternyata. Iya sebenarnya. Kalau nggak cinta mungkin saya udah tinggalin gitu kan. Capek gitu ya Mbak. Karena saya hobi gitu kan, saya memang bisa. Jadi gorengan itu cepat kempes. Gitu ya? Kayak kemarin saya motret Cimel, apa itu yang baru buka tuh? Cimelisius. Nah iya, saya tuh itu foto saya tuh yang yang terbarunya dia. Oh di Cimelisius itu, saya juga diundang ke situ. Iya. Saya nggak datang tapi maaf Cimelisius. Jadi itu foto-foto itu kan dia tuh gorengnya tuh harus pakai api kecil. Terus juga salah minyak nanti ketumpuk sama cimolnya. Terus kalau salah goreng dia kempes. Iya benar. Nah, jadi memang harus bisa masak juga memang. Mungkin di situ letak. Itu tantangan tersendiri ya Mbak ya? Mungkin karena saya hobi masak, bagi saya mudah. Mungkin bagi cowok-cowok nah itu itulah susah. Bedanya nih. Nah, itu mungkin di situ. Karena saya bisa ngolah makanannya, saya biasa platingnya. Kita kan ibu-ibu memang gitu. Saya hobi masak memang kan. Jadi kayaknya lebih mudah saya masuk di makanan itu. Kalau cowok-cowok mana mau dibikin susah seperti itu. Mana mau, iya betul. Paling bininya disuruh goreng ya Mbak. Ntar kan butuh waktu. Kalau saya udah setting kamera, udah siap lampu, properti sudah oke, saya angkat makanannya, saya goreng, saya langsung letakkan, jebret.
Asik. Gitu Langsung dapat. cep jadi. Gitu ya. Mungkin kalau yang bapak-bapak kan mungkin males dia. Males, mau bener. nungguin gorengnya belum tentu sukses. Sukses, gitu. iya. Nah, tadi kan Supi lihat di feed Instagram Mbak nih. Ada gambar tangan di belakang. Iya. Itu siapa Mbak? Anak Mbak? Itu anak saya. Oh, mau diajak kerja sama ternyata si Nabila ya. Itu Nabila? Iya betul. Tapi kayaknya dia udah terlalu hobi tampil, itu penuh Gak paksaan. apa-apa Mbak. Yang penting ada tangannya aja gak Betul. apa-apa. Bagus Nabila. Nanti berkembang lagi nambahin sedikit dagunya lagi, gitu ya. Sampai nanti Nabila pede sendiri. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Nabila bisa jadi modelnya, emaknya punya studio, Amin. gitu kan ya. Emaknya fotografernya, Amin. emaknya tata busana, semuanya Amin. pokoknya. Nah, ini kan sebagai food photographer, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, gimana sih cara Mbak membagi waktu nih antara ngurusin suami, anak, ngurusin kerjaan, ngurusin dapur, ya kan? Nggak mungkin kan Mbak fokusnya ke fotoin makanan, sedangkan suami nggak makan, ya kan? Itu gimana? Kalau misalnya saya kan kalau motret itu biasanya jam 9 pagi. Oh, ada jadwalnya. Iya, saya selalu bilang saya mau moto kalau ke resto saya jam 9 pagi. Terus saya pulangnya sebelum maghrib. Oke. Tapi memang ada beberapa kadang tanggung ya, tinggal 5 menu untuk hari selanjutnya tanggung dilanjutkan. Saya selesaikan sampai habis maghrib, kayak di Cobek Panas Menantu itu saya sampai jam 8 malam. Cobek Panas Menantu Mbak Iya, juga? saya. Nah, yang baru buka itu kan kemarin. Itu jadi saya memang punya ini. Jadi kalau pagi saya siapkan anak saya sekolah dulu. Saya tanya suami saya dulu mau apa gitu kan. Kalau saya nggak sanggup masak, saya beli. Saya suruh order. Suami kan ngerti ya Mbak ya. Terus anak juga kalau memang misal dia mau makan apa dikasih tahu. Kalau saya sanggup saya masakin gitu. Atau di hari libur, hari Minggu, saya biasanya hari Minggu jarang mutu kan. Saya siapkan makanan-makanan, taruh dibekukan di kulkas. Jadi kan mudah dicairkan kalau paginya. Jadi jam 9 saya berangkat atau jam 10 gitu. Nanti pulang malam ya sudahlah, kalau dari jam 9 sampai jam 6 sore itu saya berserah diri aja lah apa yang terjadi di rumah karena saya nggak bisa pulang kan. Jadi habis pulang malam saya prepare lagi gitu di rumah. Tapi pernah dapat protes dari keluarga nggak Mbak? Alhamdulillah mendukung ya? Alhamdulillah mendukung. Yang biasanya kan anak-anak, ih mama pergi terus gitu. Ada sih. Oh pernah ada protes gitu? Mama kapan sih selesai mutunya gitu. Kalau di rumah banyak kiriman makanan gitu kan. Sementara dia pengen jalan kan sama mamanya. Nanti dulu bilang mama. Pengen quality time sama mama. Mama kapan sih selesai fotonya gitu. Oke. Nah kalau fotoin di luar nih, di luar rumah misalnya di suatu resto atau brand gitu. Itu pernah nggak Mbak pulang nyampe larut malam gitu? Atau memang ada jadwalnya? Saya sebenarnya sebelum maghrib saya harus pulang. Sebelum maghrib? Ya, udah ada. Pokoknya jadi saya mutu harus pagi. Jadi dari jam 10, biasanya kan kalau resto buka jam 9, jam 10. Nah itu dari mulai buka, saya putus sampai sore. Kalau nggak kelar, saya lanjutkan besoknya. Gitu. Waduh. Jadi nggak, kan kebanyakan orang, aduh daripada besok ngulang, mending malam ini aja kita gas gitu kan. Tapi kalau Mbak, nggak memang batasnya sebelum maghrib iya, gitu. Tapi beberapa kali ada karena tanggung kan. Sekali cuman gitu. Oh sekali. Kemarin ada tuh di BTS Oh di BTS. Hari Sabtu kemarin. Karena menunya banyak Mbak. Bukan, karena rame kan. Oh rame juga. Agak repot gitu. Nah iya itu, kalau di restoran itu rame itu gimana Mbak? Atau memang Mbak diberikan tempat khusus untuk dikasih foto? Tempat khusus. Dikasih tempat karena khusus. Kan kita kalau moto mejanya kecil, tapi untuk lampunya kita makan tempat gitu. 1 meter di sebelah meja, 1 meter di sebelah meja, dan 1 meter di belakang meja. Oh agak banyak ya Mbak. Dia agak luas. Cak lampu jalan pulau. Jadi kita harus pakai space yang agak luas gitu dan tidak ada orang lalu lalang gitu. Tapi mungkin untuk yang bikin lama itu menunya kali ya, karena banyak yang order gitu ya. Atau memang mereka sudah menyiapkan? Biasanya sudah prepare. Oh sudah prepare. Udah dikasih list. Saya kan minta list makanan apa aja yang mau diputu. Jadi saya bawa propertinya menyesuaikan dengan makanan yang mau diputu. Kalau misalnya dia bilang, Kak kami mau putu minuman. Jadi yang saya bawa prop untuk minuman aja. Karena kalau saya bawa juga prop yang lain-lain bisa penuh satu mobil. Jadi biar nggak ada miskom ya Mbak ya? Iya biar saya lebih prepare. Lebih prepare, terus nggak terlalu banyak bawa barang. Oh, benar.
Takutnya semua yang di rumah diangkut semuanya sama Mbak Eti. Penuh mobil. Udah prepare aja. Udah kayak mau pindahan ya. Udah penuh. Apalagi nggak prepare kan. Belum lagi lighting 4 itu udah sebesar apa. Alas foto. Alas foto, properti-properti yang lain gitu ya. Kayak nampannya, wadahnya, semuanya itu dari Mbak Eti kan? Dari saya. Kecuali kalau ke resto ya. Kalau ke resto piring biasanya sama gelasnya disiapkan dari resto. Luar biasa. Memang Mbak Eti ini adalah strong woman yang keren. Ibu rumah tangga, seorang istri, dan juga seorang food photographer. Nah Mbak, mungkin di segmen terakhir ini ada yang ingin Mbak sampaikan nggak untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di luar sana dan juga anak-anak muda yang sedang merintis? Mungkin silakan Mbak Eti. Buat ibu-ibu atau anak muda yang baru mulai belajar foto, saya sarankan gunakan saja handphone yang ada, peralatan yang ada, maksimalkan karena kita kan sudah diberikan sinar matahari yang tidak pernah putus gitu kan. Jadi manfaatkan sinar matahari sebagai lightingnya, gunakan handphone yang ada. Tapi yang perlu diperhatikan ibu-ibu atau adik-adik harus rajin belajar. Jangan cuma mengandalkan kemampuan yang ada gitu. Belajar sama yang ahlinya lah atau buka-buka YouTube gitu. Karena saya pun sampai sekarang masih belajar juga. Jadi kalau semakin kita sering belajar, hasil yang kita dapatkan itu akan lebih bagus juga. Jangan lupa juga untuk tetap latihan motret. Jadi jangan puas sama hasil kita. Karena hasil foto yang bagus itu biasanya dari proses yang berulang-ulang. Bukan sekali jepret aja. Jadi makin sering kita motret, makin kita tahu kendala-kendala, makin kita tahu masalah-masalah apa yang kita bakal hadapi. Mudah-mudahan di pemotretan selanjutnya kita bisa menghandle semua masalah tersebut gitu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Eti hari ini, bintang tamu kita yang luar biasa. Mbak Eti terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah memberikan pengalamannya di Suara UM Jambi, sudah memberikan motivasinya untuk seluruh teman-teman yang sedang nonton. Semoga nanti bisa diundang lagi. Amin. Dan saya kayaknya harus belajar banyak dari Mbak Eti. Gimana cara edit yang bagus gitu kan ya. Nanti kita berbincang di belakang aja lah Mbak. Soalnya kalau kita berdua berbincang di sini bisa 3 hari Mbak. Betul. Emak-emak ketemu emak-emak ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Eti selaku food photographer kita yang luar biasa. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa Suara UM Jambi yang sudah menonton dari awal sampai dengan segmen akhir. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya dengan bintang tamu yang berbeda. Dan tentunya akhir kata saya Anita Sari pamit undur diri. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Bye-bye.